Kemudian jangankan Nabi Muhammad, kita melihat Al-Imam Husain bin Ali. Sayyidina Husain, ini Sayyidina Husain bin Ali wa ibnu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sayyidina Husain ketika melihat lawan berbaris di depan, Sayyidina Husain meneteskan air mata. Kemudian kata Sayyidatuna Zainab mengatakan, "Malaka ya Husain, atakhafu minal maut ya Husain?" Kenapa kau ya Husain? Kau takut mati ya Husain? Innaka talqa jaddaka Rasulullah. Kau mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Wa innaka talqa ummaka Fatimah, dan engkau ketemu dengan ibumu Sayyidah Fatimah. Wa innaka talqa, dan engkau ketemu abaka Ali, bapakmu Ali, wa akhaka Hasan, saudaramu Imam Hasan. Kenapa kau nangis? Ini musuh puluhan, ini banyak ratusan musuh. Beliau sedikit, beliau netesin air mata. Kemudian kata Sayyidina Husain apa? Gal malil Husainil khaf al-faza min al-maut. Husain tidak takut mati, tetapi Husain li'anni ara qauman yadkhuluna an-nara biqatlihim iyana ala wajhi ghairil haq. Saya melihat kaum barisan manusia, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena membunuh saya tanpa ada haknya. Ini Imam Husain mau dibunuh, Imam Husain nangis. Kenapa? Musuh-musuh kasihan. Ini musuh-musuh nggak jauh masuk neraka karena mendolimi cucu Nabi Muhammad, karena membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meminum ludahnya Rasulullah, duduk di pangkuan Nabi Muhammad. Tapi melihat musuh yang akan membunuhnya, beliau mendoakan, beliau berharap, la'allahum yadkhuluna al-jannah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum jamaah Goib dimanapun Anda berada. Kita sudah simak bagaimana seorang Habib dalam ceramahnya, dan tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba menyelinap ingin menyakiti seorang Habib tersebut. Dan tiba-tiba orang yang ingin menyakiti terpental, seakan-akan tidak bisa menggapai seorang Habib tersebut. Seakan-akan seorang Habib itu adalah sakti mandaguna. Apakah ini settingan untuk mencari simpati, untuk mencari kepercayaan agar dikira seorang Habib tersebut adalah orang yang sakti mandaguna? Untuk lebih jelasnya, ini sangat menarik sekali. Kita simak video ini dengan akal waras kita, agar kita bisa menyimpulkan apa yang dilakukan oleh tim Habib ini. Untuk lebih jelasnya, biar tidak gagal paham, kita simak video selengkapnya. Kemudian jangankan Nabi Muhammad, kita melihat Al-Imam Husain bin Ali. Sayyidina Husain, ini Sayyidina Husain bin Ali wa ibnu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sayyidina Husain ketika melihat lawan berbaris di depan, Sayyidina Husain meneteskan air mata. Kemudian kata Sayyidatuna Zainab mengatakan, "Malaka ya Husain, atakhafu minal maut ya Husain?" Kenapa kau ya Husain? Kau takut mati ya Husain? Innaka talqa jaddaka Rasulullah. Kau mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Wa innaka talqa ummaka Fatimah, dan engkau ketemu dengan ibumu Sayyidah Fatimah. Wa innaka talqa, dan engkau ketemu abaka Ali, bapakmu Ali, wa akhaka Hasan, saudaramu Imam Hasan. Kenapa kau nangis? Ini musuh puluhan, ini banyak ratusan musuh. Beliau sedikit, beliau netesin air mata. Kemudian kata Sayyidina Husain apa? Gal malil Husainil khaf al-faza min al-maut. Husain tidak takut mati, tetapi Husain li'anni ara qauman yadkhuluna an-nara biqatlihim iyana ala wajhi ghairil haq. Saya melihat kaum barisan manusia, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena membunuh saya tanpa ada haknya. Ini Imam Husain mau dibunuh, Imam Husain nangis. Kenapa? Musuh-musuh kasihan. Ini musuh-musuh nggak jauh masuk neraka karena mendolimi cucu Nabi Muhammad, karena membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain
meminum ludahnya Rasulullah, duduk di pangkuan Nabi Muhammad. Tapi melihat musuh yang akan membunuhnya, beliau mendoakan, beliau berharap la'allahum yadkhuluna al-jannah. Mudah-mudahan mereka ini mau niat dolim ke Habibana. Tenang. Semuanya duduk. Ini urusan anak. Duduk semuanya. Duduk semua. Tenang. Semuanya duduk. Ini urusan anak. Duduk semuanya. Duduk semua. Kita semua di sini duduk semuanya. Tenang semua. Nanti dijelaskan. Tenang semua. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup habaib. Kita siap nggak menjaga ulama tiap malam di rumahnya? Duduk. Kalau ulama di rumahnya siap kita jaga? Oh, mungkin Anda siap. Kita nginep. Duduk pintar duduk. Masya Allah, duduk. Ini urusan anak, duduk, jangan ada yang campur. Ini kita pesain sama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dari perguruan Al-Batin Al-Wali untuk menjaga para ulama, para habaib. Takbir! Allahu Akbar! Ini peragaan ilmu bela diri Karomah Sunan Kalijaga yang sudah diijazahkan kepada Habibana perantaraan saya. Apabila mana ada yang zalim kepada Habibana, orang tersebut akan kaku seperti ini. Ini tidak bisa disembuhkan sama orang lain kecuali sama Habibana. Barang siapa yang mau diijazah ilmu karomah bela diri, insya Allah hubungi Habibana. Kita harus wajib jaga ulama, jaga para habaib, jaga bangsa dan negara. Ilmu Allah dibuktikan dengan secara kasat mata ini terbukti. Coba diangkat dulu Pak, diangkat. Ini kalau dibiarkan ini bisa mati. Kakinya angkat. Aku keras seperti patung. Lepas. Udah. Ini lepas. Ini tidak disembuhkan, disembuhkan kelamaan, kasihan. Ini kalau ini bisa mati masalahnya. Biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Jangan lepas. Nah, begitu. Mohon maaf tadi tidak cukup. Takbir! Walau ala Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya minta komandan daripada motor geng Briges biar naik ke atas. Ini manfaatnya ilmu ini. Komandan Briges tahu kan motor geng yang di Bandung? Paham? Kadang-kadang ada orang sikat aja begitu. Coba saya minta daripada komandan Briges. Kemana? Siapa namanya? Oh, lagi sakit, lagi di mobil. Alhamdulillah dari dakwah ini banyak yang kembali kepada kita. Dari preman-preman yang di jalanan pada kembali kepada kita. Ini ilmu yang barusan. Itu memang anak minta sama guru. Kata anak guru, nanti anak lagi gitu praktekkan. Kenapa? Saya kasihan sama nanti sayang ulama-ulama. Nanti kalau ulama ceramah di mana-mana digituin gimana? Karena kita nggak mampu tiap hari jaga di rumahnya. Guru kita jangan dibilang, oh kita punya guru yang punya pesantren. Jangan, lu ngajar alif-alifan guru. Oh, ini mentang-mentang Anda diajarin alif, bah itu mah bukan guru. Tahu itu yang mengajari kamu pertama kali gurumu. Nah kita banyak yang harus kita jaga. Nah kemudian kita tahu zaman sekarang, keadaan sekarang kita paham banyak fitnah, banyak itu, banyak ini. Ada juga orang-orang gila yang cari ulama, betul tidak? Betul tidak?
Kita mampu enggak menjaga ulama dalam keadaan begitu? Belum tentu mampu kita, insya Allah kita mampu. Cuman belum tentu kita mampu menjaga semuanya. Maka oleh karena itu, saya minta kepada beliau untuk mempraktekkan di sini. Tolong praktekkan. Kenapa dipraktekkan? Karena biar Anda tahu semua. Nanti kalau ada santri, ada ulama, ada itu, ada ini, silakan mau ijazah silakan. Nanti bilang sama saya. Kenapa? Ini semuanya untuk menjaga kemuliaan Islam. Ini untuk menjaga, ini ilmunya Wali Songo dulu. Dulu ada Sunan Muria, ada Wali Songo. Itu orang-orang yang sakti, orang-orang yang Masya Allah. Ada apa yang mukul Wali Songo tidak bisa apa-apa. Sunan Kalijaga dipukul tidak bisa apa-apa orang itu. Dan Alhamdulillah di Indonesia masih banyak ilmu itu terjaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup Islam, hidup ulama, hidup pejuang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau tersebar dulu TNI, ada ya? Nah, TNI ini sama ini. Cuman syaratnya kalau mau ikutan harus jaga sholat. Tidak boleh zina. Nggak boleh zina. Nggak boleh lihat film telanjang. Doakan nyalakan batur, doakan disalahkan. Karunya itu. Jangan lihat film telanjang kecuali lihat kuda. Kalau lihat kuda telanjang boleh nggak? Kalau nggak. Oke saudaraku, jamaah goib dimanapun Anda berada, kita sudah simak videonya awal sampai akhir. Bagaimana pendapat saudara-saudara semuanya? Apakah ini hanya settingan? Apakah ini hanya skenario untuk mencari kepercayaan kepada jamaahnya? Diduga ini adalah ceramah seorang oknum Habib. Di situ memperlihatkan, mempertontonkan kesaktian karomah seorang oknum Habib ini. Pada saat ceramah, tiba-tiba ada orang tidak dikenal ingin menyakiti seorang Habib. Dan orang itu terpental. Dipertontonkan di depan jamaahnya. Seakan-akan oknum Habib ini adalah orang yang sakti mandaguna, orang yang hebat, karomahnya luar biasa, tidak bisa disentuh siapapun yang berniat jelek kepada dia. Kita bisa menyimpulkan, di situ banyak pengawal, di situ banyak orang, banyak pendukung. Tidak ada rasa heboh, tidak ada rasa kepanikan di lokasi itu. Di sini banyak yang mempertanyakan apakah ini benar atau ini hanyalah settingan semata. Banyak hal yang ingin dilakukan, yang dipertontonkan oleh oknum-oknum ingin mencari kepercayaan bahwa mereka adalah orang-orang yang sakti. Kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang kita lihat benar atau tidak. Kita mempunyai hak masing-masing untuk menilai. Bagaimana pendapat saudara semuanya, bisa komen di kolom komentar, kita diskusi. Ini adalah benar atau tidak, apakah ini hanya sulapan atau hanya debus atau hanya trik untuk mencari simpati. Oke saudaraku semuanya, kita hanya mereaksi sebuah video yang di luar nurul kita. Kita bisa menyimpulkan, dan biasanya kelompok-kelompok atau oknum-oknum ini, oknum Habib yang ada di Indonesia yang lagi rame, ditanyakan nasab mereka sudah ngamuk-ngamuk tak karuan. Ini menurut saya ini kejadian yang fatal. Ada seorang oknum Habib yang ingin disakiti. Orang-orang di sekitar situ yang terdekat tidak ada kepanikan sama sekali. Mereka tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan dari kejadian ini kita bisa menilai ini benar atau hanya settingan. Jangan tertawa, nanti
bisa dosa. Saudaraku semuanya, ini adalah pelajaran untuk kita semuanya, untuk mengasah akal logika kita. Kita melihat video ini, kita bisa menganalisa ini benar atau hanya settingan, atau hanya debus, atau hanya sulapan. Agar kita semuanya bisa sebarkan video ini sebanyak mungkin ke saudara-saudara kalian. Kita diskusi di kolom komentar. Kita belajar mengasah akal pikiran kita. Semakin marak, semakin tidak karuan banyaknya oknum-oknum kabib yang ada di Indonesia sekarang ini, sungguh mengkhawatirkan. Mereka berteriak-teriak dan seakan-akan mereka adalah orang yang paling benar. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, mari kita berpikir cerdas, berpikir waras dengan akal logika kita, agar kita tidak mumet dan kita tidak stres. Saudaraku semuanya, terima kasih yang sudah simak video ini, semoga bermanfaat. Bila ocehan saya tidak bermanfaat, ya skip saja. Kami mewakili admin, tidak ada unsur untuk mengadu domba atau merendahkan. Kami hanya mereaksi sebuah video. Semoga video ini bermanfaat. Bila mana ada salah kata, kami mewakili segenap admin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ojo lali, moco solawat sebanyak mungkin, biar tidak ikut konslet. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.